Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prisa dengan NIM 12040501116. Akan menjawab pertanyaan dari soal-soal UTS dasar-dasar ilmu dakwah. Yang pertama adalah menjelaskan tentang makna dakwah dan ilmu dakwah. Dakwah mengandung arti panggilan dari Allah SWT dan Rasulullah SAW untuk umat manusia agar percaya kepada ajaran Islam dan mewujudkan ajaran yang dipercayainya itu dalam segi kehidupannya. Dakwah menjadikan perilaku muslim dalam menjelaskan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang harus didakwahkan kepada seluruh umat manusia, yang dalam prosesnya melibatkan unsur dai, subjek, mu'adah, materi, thoriqoh metode, wasilah media, dan mad'u objek, yang mencapai maqasid tujuan dakwah. Tujuan dakwah sangat melekat dengan tujuan Islam yang mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dakwah juga dapat dipahami dengan proses internalisasi, transformasi, transmisi, dan difusi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Ditinjau dari segi bahasa, dakwah berarti panggilan, ajakan, seruan. Bentuk perkataan tersebut dalam bahasa Arab menyeru, mengajak, atau memanggil. Da'a yad'u dawatan. Orang yang berdakwah biasa disebut dengan dai, dan orang yang didakwahi disebut dengan mad'u. Sedangkan ilmu dakwah adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana berdakwah dan mensosialisasikan ajaran Islam kepada objek dakwah masyarakat dengan berbagai pendekatan agar nilai-nilai sejarah Islam dapat direalisasikan dalam realitas kehidupan, dengan tujuan agar mendapat ridha Allah SWT agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ilmu dakwah merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial yang dirumuskan dan dikembangkan dengan mengikuti norma-norma ilmiah dari ilmu-ilmu sosial secara empiris, sistematis, dan logis. Soal nomor 2 yaitu menjelaskan beberapa soal. Soal yang pertama 2A adalah urgensi ilmu dakwah. Urgensi ilmu dakwah itu sama dengan tujuan dakwah. Maqasid al-dakwah adalah tujuan yang hendak dicapai oleh kegiatan dakwah. Adapun tujuannya itu terbagi menjadi dua, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek ini maksudnya agar manusia mematuhi ajaran Allah dan Rasulnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan jangka panjang itu agar bisa terrealisasikan dalam realitas kehidupan masyarakat. Objek ilmu dakwah itu ada beberapa bagian. Objek formal, ilmu proses pengolahan, penyampaian, dan penginternalisasian pesan-pesan keagamaan pada seluruh perilaku manusia dalam interaksi religius masyarakat manusia hidup. Objek material objek material itu adalah materi yang dikaji. Objek material ilmu dakwah adalah keseluruhan ajaran Islam. Sumbernya Al-Quran, Al-Hadis, dan pendapat ulama. Dengan demikian, ilmu dakwah adalah bagian dari studi Islam. Objek material ilmu dakwah semua ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis, atau hasil ijtihad ulama yang direalisasikan dalam kehidupan manusia. Objek material ditinjau dari keseluruhan. Beberapa ilmu pengetahuan bisa sama objek materialnya, tapi berbeda objek formalnya, dan inilah yang kemudian membedakan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Objek formal ilmu dakwah, proses penyampaian atau ajakan manusia supaya masuk ke jalan Allah secara kafah dalam segala aspek kehidupan guna mencari ridho Allah. Kajian ilmu dakwah berdasarkan objek formal dan materialnya itu mengajak cara lisan, broadcast, dengan tulisannya cetak, yang kemudian dikenal dengan KPI yang berdasarkan
bersasaran massa, dan BPI yang bersasaran individual dan kelompok. Mengorganisir dan mengelola kegiatan mengajak dan hasil dari ajakan tersebut secara efisien dan efektif kemudian disebut dengan manajemen dakwah Islam. Mengajak dengan tindakan nyata, hal ini yang kemudian menjadi kegiatan dakwah yang pengembangan masyarakat Islam dengan memberikan contoh yang baik sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, sehingga akan terbentuk sistem masyarakat yang islami melalui aksi sosial, ekonomi, dan lingkungan sosial Islam. Metode dakwah Thariqah al-Dakwah, yaitu cara atau strategi yang harus dimiliki oleh dai dalam melaksanakan aktivitas dakwahnya. Metode dakwah ini terbagi menjadi 3 berdasarkan Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, yaitu yang pertama metode bil hikmah. Metode bil hikmah adalah menyampaikan dakwah dengan cara arif bijaksana, yaitu melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa paksaan, tekanan, ataupun konflik. Yang kedua, metode mau'izah hasanah. Menurut Abdul Hamid Al-Bilahi, merupakan salah satu manhaj metode dalam dakwah untuk mengajak ke jalan Allah dengan memberikan nasihat atau membimbing dengan lemah lembut agar mereka mau berbuat baik. Mau'izah hasanah dapatlah diartikan sebagai ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, pesan-pesan positif yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan agar mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Yang terakhir, metode mujadalah. Mujadalah merupakan metode dakwah yang dilakukan dengan mendiskusikan suatu masalah secara bersama-sama dengan saling mengeluarkan pendapat dan bertukar pikiran. Metode ini sangat efektif untuk meningkatkan pengetahuan agama Islam pada sasaran dakwah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.